Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam program Bisik, Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya tidak di studio. Di belakang kita ini ada suara dan juga ada pemandangan laut. Ya, kita ada di tepi pantai ini. Ya, bersama dengan seorang narasumber yang jarang-jarang bisa ketemu karena lokasinya sangat jauh dari Bandung. Halo Romo Randy. Halo. Senang Kita sekali itu nih. sekarang ada di mana ini? Di Anyer ya? Ini di Anyer kita. Di Anyer, Keuskupan Bogor. Sementara Romo Randy dari mana? Saya dari Keuskupan Purwokerto. 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 Bayangkan, satu Purwokerto, satu Bandung, ketemunya di Anyer. Di Anyer, betul. Ya, dalam rangka apa Romo Randy nih? Mungkin bisa cerita sedikit kenapa kita Oke. bisa ketemu. Jadi kita selama 3 hari ini, Iya. mulai dari hari apa ya kemarin ya? Hari Senin ya? Senin ya? Ya, Senin. Senin sampai hari... Bukan Senin, Kamis. Oh, Kamis ya? Ya. Oh iya, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Ini ya, sampai Minggu ini. Kita Ya. sedang mengadakan acara temu Komsos se-Regio Jawa. Wow, Regio Jawa. wow, ya. Jadi kita ketemu dengan teman-teman Komsos Komsos. yang ada di Regio Regio Jawa Jawa. dengan 7 7 keuskupan. keuskupan, betul. Romo, boleh cerita sedikit nih bagaimana Keuskupan Purwokerto itu? Oke, Keuskupan Purwokerto itu lingkupnya kecamatan. Ya. Merendah ini. Makanya sering disebut Keuskupan Kecamatan. Berbatasan dengan Berbatasan Bandung, lalu Ah. juga Keuskupan Agung Semarang. Ah, Keuskupan Agung iya, iya, Semarang. iya. Iya. Ah. Tapi meskipun Keuskupan Kecamatan, Ah. jadi meskipun lokal, Iya, iya, tapi iya. pastoralnya harus metropolit dong. Iya. Nah, terkait kondisi Komsos ya Iya, yang di iya. Keuskupan Purwokerto. Kami ini sedang menggarap soal SDM. Jadi sumber daya manusianya, terutama untuk membentuk tim-tim Komsos di paroki-paroki di Keuskupan Purwokerto. Berapa banyak paroki? Ada 27 paroki. 27 Iya, paroki. 27 paroki. Hampir sama dengan Bandung. Bandung 30, Romo. Oh, 30 ya? 30 paroki. Beda 3 ya? Beda 3 dikit lah. Betul. Nah, keprihatinannya adalah masing-masing paroki itu tidak semua punya tim Komsos. Aha. Sehingga Komsosnya kurang hidup ini. Aha. Lalu kesulitan lain adalah selain karena SDM-nya, Iya, iya. Keuskupan Purwokerto ini sering ditinggalkan. Jadi termasuk keuskupan yang ditinggalkan. Ditinggalkan Iya. bagaimana ini? Biasanya sesudah lulus SMA, Iya. mereka kuliah keluar kota semua. Oh, Gitu. jadi orang mudanya pada Iya, hilang ini. Pada hilang. Hilang tapi lupa balik lagi ya kan. Jadi menggarami Gawat. keuskupan-keuskupan yang lain. ini. Waduh, gawat ini. Malah bantu jadi di keuskupan lain. Iya, bantu di keuskupan lain. Biasanya mereka juga berperan gitu kan di kegiatan-kegiatan yang di keuskupan-keuskupan atau paroki-paroki yang mereka tempati. Lalu juga selain SDM, kami juga sedang memperbaiki ini sebenarnya supaya terkoneksi satu pintu gitu ya di bawah naungan keuskupan. Iya. Di Komsos ini tetap ada satu payung yang menaungi supaya bisa gerak bersama. Iya, betul. Nah, Romo, apakah orang muda di Purwokerto nih, kalau keprihatinan kami di Bandung itu kalau ngajak anak muda kadang-kadang agak sulit. Dengan alasan, aduh studi aja udah pusing, boro-boro mau melayani gereja gitu. Iya, betul. Nah, sebetulnya hakikat melayani itu seperti apa sih, Romo, sebetulnya? Oke. Menurut saya pribadi sebagai Romo yang juga masih muda, saya belum lulus balita ini. Oh iya, masih 4 tahun. Baru berapa tahun ditabisan? Saya tabisan tahun 2019. 2019. Sekarang berarti 4 tahun. 4 tahun 4 ya? tahun. Jalan mau ke 5 tahun. Iya. Saya merasakan begini. Ketika ada hati itu ya. Hati itu pelayanan itu menjadi sebuah pemberian diri. Iya. Jadi tidak lagi sebuah keterpaksaan,
tetapi lahir dari kesadaran pribadi. Kalau bukan kita yang ngurus gereja, terus siapa gitu kan pertanyaannya. Iya, betul. Sedangkan yang bisa satset gitu ya, yang punya pergerakan, yang punya pemikiran, yang punya kreativitas, tenaga, itu kan orang-orang muda. Gitu ya. Nah, kalau kesulitannya selama ini kan kita lihat ya, karena situasi orang muda ini sedang juga menuntut ilmu, belum lagi juga cari cuan. Betul. Katanya harus mempersiapkan masa depan. Mempersiapkan masa depan. Maka juga soal prioritas sebenarnya. Prioritas. Nah, ada beberapa anak muda yang memang dia punya dedikasi tinggi, yang dia memang punya efek sosial. Gitu ya. Jadi dia sebagai orang muda, mumpung masih muda, lalu dia berikan waktu juga untuk efek sosial, salah satunya pelayanan di gereja. Nah, sebenarnya pelayanan gereja itu tidak hanya di lingkup gereja sebenarnya, tapi juga di lingkup masyarakat. Supaya gereja itu tidak hanya dikenal di intern, tetapi juga bisa di teman-teman lain, di masyarakat, sekitar. Apalagi kalau bisa nembus nasional kan? Iya, betul. Ada pepatah mengatakan jangan hanya melayani di sekitar altar, tapi juga harus melayani di sekitar pasar. Iya, betul seperti itu. Nah, memang dilematis banget orang muda itu ketika mau mendedikasikan dirinya dengan bakatnya untuk melayani, tapi kemudian waktu yang habis untuk studi ataupun juga untuk mempersiapkan karir dan sebagainya. Tapi itu juga sebenarnya dukungan orang tua juga. Oh, orang tua sangat berperan ya di situ ya. Kalau misalnya anak-anak muda kita ini kan banyak talenta ya, apalagi dengan kemajuan teknologi ini, kan yang bisa adaptasi dengan perkembangan ini kan orang muda sebenarnya. Lalu orang tua itu kadangkala frame-nya adalah ya jangan sampai kuliah mereka itu kan terbengkalai gitu ya. Terganggu. Kan? Lalu menjadi khawatir kalau berkegiatan di gereja kamu dapat apa sih? Gitu. Habisin waktu, nyusahin orang tua. Tapi betul. padahal kalau orang-orang muda yang aktif di gereja ini, mereka justru bisa membagi waktu loh sebenarnya. Ya kan? Harus dipercaya itu ya. Harus dipercaya sebenarnya. Semakin sibuk seseorang berarti kan dia sebenarnya punya kemampuan untuk memanage waktunya dengan baik. Nah, ini pola-pola komunikasi orang tua itu sebenarnya baik kalau misalnya mendekati anak-anaknya, orang tuanya itu mensupport, memberi waktu. Paling nggak disapa, ini ada kegiatan OMK loh, kamu nggak ikut? Gitu, iya, betul. Nah, bedanya sekarang, ngapain sih kamu kegiatan OMK? Udah belajar aja. Gitu. Jadi masih prinsip akademisnya itu ya yang dikejar ya. Daripada soal bagaimana dia belajar hidup, bersosialisasi gitu. Itu sih kalau kelihatannya. Untuk sobat muda terutama ini, nah sekarang juga kita mendapatkan sedikit masukan dari Romo Randy bahwa memang pada usia muda ini adalah waktu yang tepat untuk mulai melayani gereja, karena gereja itu masa depannya ada di tangan orang-orang muda. Dan yang disebut OMK itu bukan berarti cuma aktifnya misalnya seksi kepemudaan ya. Betul. Bisa di wilayah-wilayah lain, termasuk salah satunya adalah di Komsos. Di Komsos itu Romo gimana nih? Perlu ada suatu talenta tersendiri atau keahlian tersendiri atau siapa aja boleh nih sebetulnya? Sebenarnya prinsip pertama itu mau dulu yang penting ya kan? Oh iya. Karena kan kita menggeluti dunia teknologi informasi ini kan, komunikasi juga. Itu kalau kita nggak mau, males mengikuti perkembangan zaman, itu artinya kita berhenti belajar kan. Sedangkan yang namanya kemajuan teknologi ini terus berjalan. Nah, kalau kita nggak punya keberanian untuk bereksperimen, yang itu adalah jiwanya orang muda, nah, telat sebenarnya ya. Telat untuk menanggapi zaman. Lalu yang kedua, kita butuh sebenarnya talenta-talenta orang muda ini tidak hanya soal teknis Komsos itu. Karena ternyata ketika kita masuk ke dunia Komsos, itu kita bisa melihat betapa dunia ini itu perlu terobosan-terobosan orang-orang muda yang punya daya, punya nilai lebih. Yang itu bisa kita framing, lalu kemudian
kelebihan-kelebihan nilai kekatolikan itu bisa kita wartakan. Jadi menurut saya, kalau orang-orang muda ini semakin bereksperimen, apalagi di dunia komunikasi, komsos gini ya, lalu tidak jatuh hanya pada hal-hal teknis, ya, operasiin kamera, motret, dan itu bisa sambil jalan sih ya. Tapi bahwa ada tujuan lebih dari kita itu terlibat di dunia pewartaan. Coba bayangkan, kalau misalnya orang melihat konten, ya, kontennya ini kacau gitu ya, artinya sembarangan aja nih, nyerang gereja apalagi ya kan, asal-asalan nyeletuk aja ya gitu. Nyeletuk, apalagi comot kitab suci, ajaran gereja ini, lalu ditafsirkan sendiri ya. Tafsirkan sendiri. Wah, ini repot ini nanti nih. Nah, orang-orang muda yang punya eksperimen seperti itu, sepertinya perlu wadah. Nah, salah satu wadahnya adalah di Komsos itu sangat sentral ya. Menurut saya sentral. Karena kalau kita berhenti hanya di misalnya dengan model pewartaan berhenti di homili, gitu aja ya. Hanya homili aja gitu ya. Datang di homili aja atau di selebaran warta paroki itu nggak cukup. Daya tembusnya itu lebih. Iya, betul Romo. Jadi memang kalau bisa saya simpulkan sih memang di Komsos itu bukan hanya kita belajar secara teknisnya aja tentang teknologi dan sebagainya, tapi kita juga belajar iman dari di situ karena untuk kita membuat suatu konten yang baik memang kita juga harus belajar. Dan di Komsos ada yang membimbing karena ada seorang Romo pasti yang ada di situ. Jadi kita tidak salah jalan lah membuat konten-konten dengan merek Katolik tapi ajarannya nanti menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Sekarang kan banyak banget tuh kan. Nah itu akun-akun yang meresahkan. Semuanya pakai apa Katolik gitu ya. Betul Romo. Nah mungkin ada sedikit pesan atau sedikit harapan yang bisa Romo sampaikan untuk anak-anak muda, umat di Purwokerto khususnya, dan untuk umat Katolik pada khususnya. Baik, menurut saya pribadi sebagai orang muda, satu jangan pernah berhenti untuk bereksperimen. Tentu bereksperimen ini dengan koridor yang artinya dia memang mencari ilmu untuk kepentingan satu memperkuat iman, imannya sendiri. Kalau iman kita itu kuat, mau dihantam dari manapun itu kan kita sudah siap ya. Sudah siap. Secara mental juga. Lalu yang kedua, selain bereksperimen, punya spiritualitas. Jadi kalau kita menjadi orang Katolik, apalagi terjun dalam pelayanan, kalau tidak punya spiritualitas, nah spiritualitas contohnya, ya saya melayani karena saya sudah diberi banyak talenta, ataupun yang belum menemukan talenta, ini dalam perjalanan ketika mau berbaur, keluar dari zona nyaman, itu akan ada banyak pintu-pintu yang dibuka oleh Tuhan gitu ya, untuk masuk, terjun. Dan kita melihat, ternyata dunia ini memang luas gitu ya. Dari yang kita lihat, dari yang kita bayangkan, dan di situ ada banyak pesan yang bisa kita pegang sebagai pedoman hidup. Nah yang terakhir, kaitannya dengan Komsos. Komsos itu menjadi jembatan. Jembatan penghubung ya, antara kita yang hidup di realita, lalu berhadapan dengan situasi zaman, gimana sih yang realita duniawi ini kita bisa sampai kepada peristiwa-peristiwa yang ilahi. Berarti kan kita harus punya kacamata untuk memaknai secara rohani. Ya bukan berarti kalau menjadi orang yang rohani sekali itu salah, bukan. Kadang kan ada ekstrim kanan, betul kiri ya. Itu kan. Sok suci berarti disebut. Bukan berarti demikian. Yang penting adalah ketika kita bereksperimen itu lalu kita bisa melihat secara seimbang, maka butuh filter. Nah, teman-teman di Komsos ini bisa menjadi jembatan penghubung, salah satunya ya menjadi filter-filter yang baik dengan situasi informasi yang yaitu tadi meresahkan ya. Yang kadang-kala kalau orang muda baru aja melihat postingan ini gimana Romo?
ini yang benar jawabannya gimana Romo? Gitu kan. Mereka sudah bingung dulu. Padahal belum berusaha bereksperimen mencari jawaban. Gitu. Bagaimana untuk yang komen-komen yang sering menyerang? Ya, kita membuat konten nih, lalu kemudian di komen yang negatif dan kita langsung turun semangatnya, nggak mau lagi bikin. Ya. Bener itu, bener ya. Gimana nih Romo kalau seperti itu? Ada 3 hal paling nggak yang saya pikirkan. Karena saya juga pernah viral ini. Oh gitu? Gara-gara naik sepeda ontel waktu Minggu Panggilan. Terus? Itu kan kami membuat sedikit drama. Dikemas, memang dikemas. Lalu saya masuk itu dengan sepeda ontel. Dalam rangka mengingatkan, dulu tuh misi gereja. Pastor-pastor itu menggunakan sepeda untuk melambangkan kesederhanaan. Nah, saya masuk, ding. Siapa yang mau jadi Romo, siapa yang mau jadi suster. Gitu. Di-upload lah oleh salah satu akun ya kan. Lalu kemudian, cuma cerdasnya akun ini adalah dia tidak nge-tag nama saya pribadi gitu ya, tapi paroki. Jadi nama itu, tidak ada di nama tidak ada. Cuman yang diserang paroki. Yang diserang paroki, ada paroki sama akun itu. Nah, diserangnya apa komennya? Ada yang ahli liturgi sekali. Oh gitu? Ahli liturgi ya, komen-komen yang terkait liturgi. Lalu yang kedua terkait juga dengan kesopanan, etika. Di situ kan ada sakramen Maha Kudus, di situ ada lampu suci gitu ya. Tapi kan nggak melihat konteksnya. Untuk pewartaan pada anak-anak kecil yang mau jadi imam, yang menjadi Biaran Barawati. Kita kan harus ngemasnya dalam bentuk yang sampai ke mereka. Betul. Nah, berhadapan dengan itu ada 3. Satu, amati aja. Jangan bereaksi lebih. Jangan reaktif gitu ya. Karena kalau hanya mengikuti emosi, itu jadi kita ketahuan bodohnya maksudnya. Karena semakin dijawab, itu semakin menjadi lingkaran yang ruwet gitu ya, yang nggak ada ujungnya. Itu amati aja dulu. Yang kedua, tentu kalau sudah kita bereaksi secara bijak, gitu, lalu kita bisa berefleksi nih. Jadi ini ke dalam diri ya. Karena konten yang terpotong-terpotong itu, lalu harus membaca konteks. Berarti kalau ada komen-komenan gitu, ya kita lihat konteksnya. Ini poinnya apa sih yang dimaksud oleh netizen ini? Nah, yang ketiga, kebijaksanaan ya ini ya. Kebijaksanaan itu artinya begini. Netizen itu memang luar biasa ya. Dia punya power yang begitu besar, sehingga kadangkala konten-konten yang viral itu bisa langsung di take down, atau malah semakin viral yang berbuah pada orang lain yang mereka menangkap nilainya. Nah, bagaimana menghadapinya? Netizen itu perlu diyakinkan dengan apa? Jadi sesudah saya viral itu, saya upload pembangunan gereja nih. Karena apa? Saya melihat trafficnya, followernya naik nih. Nah, ternyata umat itu malah tersentuh hatinya. Romo ini benar-benar ada dampaknya. Ada dampaknya. Dan nyumbang untuk gereja. Jadi kalau kita itu motivasinya itu baik, menurut saya ya, itu tidak masalah. Nggak usah takut dengan komenan-komenan negatif. Toh paling 2-3 bulan lalu hilang. Ya seperti itu. Oke, terima kasih nih Romo Randy atas pembicaraan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini memberi inspirasi untuk orang muda khususnya. Terima kasih juga undangannya teman-teman Komsos Bandung. Maju terus ya. Dengan konten apa ini? Bisik ya? Bisik, bincang asik. Nanti kapan-kapan kita main ke Purwokerto, Romo. Oke, siap. Terbuka sekali. Oke, Sobat Komsos, demikianlah program Bisik kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Bisik berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Romo. Terima kasih.